Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita masih membahas latihan 5.2. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6, 7, dan 8. Jadi seperti biasa simak baik-baik dan siapkan catatan kalian. Kita mulai dari soal nomor 6. Soal tentang irisan kerucut. Misalkan terdapat suatu kerucut dengan jari-jari R cm dan panjang T cm. Kemudian kerucut tersebut dijadikan irisan kerucut dengan memotong kerucut tersebut menjadi dua bagian dari atas ke bawah. Lihat gambar di samping. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan kerucut tersebut. Oke, kita akan menentukan rumus untuk menghitung luas irisan kerucut ini. Kita perhatikan gambar ini, berarti luas irisan kerucut ini adalah setengah luas permukaan kerucut ya. Kemudian ditambahkan dengan luas segitiga yang warna kuning ini. Jadi dapat kita tuliskan bahwa luas irisan kerucut itu adalah L sama dengan setengah kali luas permukaan kerucut nih ya, kemudian ditambah dengan luas segitiga ABC, luas yang ini. Karena luas permukaan kerucut adalah PR dikali R ditambah S, maka kita peroleh setengah kali PR dikali R ditambah S, di mana R adalah jari-jari kerucut dan S adalah garis pelukis ya. Kemudian ditambahkan dengan luas segitiga. Luas segitiga ABC ini berarti setengah kali BC dikalikan T. Ya, kita tambahkan dengan setengah kali BC dikali T. Maka kita peroleh sama dengan setengah kali VR dikali R ditambah akar pangkat 2 dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini adalah nilai S ya. Nilai garis pelukisnya adalah akar pangkat 2 dari R kuadrat ditambah T kuadrat, seperti yang sudah kalian pahami. Kemudian panjang BC adalah sama dengan diameter atau 2 kali jari-jari. Kemudian tinggi segitiganya adalah T ya, sehingga setengah kali 2R dikali T. Kita sederhanakan, kita peroleh setengah VR dikali R ditambah akar pangkat 2 dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu yang ini setengah kali 2R itu kan sama dengan R ya. Jadi ditambahkan dengan R dikali T. Oke. Jadi rumus untuk menentukan luas irisan kerucut tersebut adalah setengah kali Pi kali R dikali R ditambah akar pangkat 2 dari R kuadrat ditambah T kuadrat ditambah RT. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Soal tentang analisis kesalahan. Budi menghitung volume kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Budi menghitung V sama dengan 1/3 dikali 12 kuadrat dikali 10 sama dengan 480, sehingga diperoleh volume kerucut adalah 480 cm3. Tentukan kesalahan yang dilakukan Budi. Oke, kita analisis pekerjaan Budi ya. Ini adalah pekerjaan Budi. Ketika menentukan volume kerucut, Budi mengerjakan seperti ini. Perhitungan Budi yaitu V sama dengan 1/3 dikali 12 kuadrat dikali 10. Kita tahu bahwa rumus volume kerucut adalah 1/3 Pi
kali R kuadrat dikali T. Nah, di sini jelas Budi ini tidak mengalihkan pi. Kemudian lihat 12 kuadrat. Yang dikuadratkan oleh Budi berarti ini adalah tinggi ya. Kemudian pengalinya yang di belakang adalah 10, yaitu diameter. Nah, kalau kita menggunakan rumus volume kerucut, jika rumusnya 1/3 pi R kuadrat kali T, ini jelas Budi ini salah rumus ya. Kemudian di sini diameternya 10 cm. Berarti harusnya jari-jari yang digunakan adalah 5 cm. Nah, jadi kesalahan Budi itu dia salah menggunakan rumus. Kemudian dia juga salah mensubstitusikan nilai R dan T. Kebalik ya. Harusnya R-nya itu adalah di sini. Sedangkan Budi mengerjakan ini T yang dikuadratkan. Kemudian lagi seharusnya jari-jarinya adalah 10/2 atau 5 cm. Sedangkan pada pekerjaan Budi tidak muncul nilai 5 cm. Itu adalah kesalahan yang dilakukan Budi, yaitu salah menggunakan rumus. Kemudian Budi juga salah mensubstitusikan nilai R dan T. Kemudian jari-jarinya juga harusnya 5 cm. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Dari kertas karton ukuran 1 meter kali 1 meter, Lisa akan membuat jaring-jaring kerucut dengan jari-jari R cm dan tinggi T cm. Pertanyaannya, apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R sama dengan 40 cm dan T sama dengan 30 cm? Kemukakan alasanmu. Pertanyaan kedua, apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R sama dengan 30 cm dan T sama dengan 40 cm? Kemukakan alasanmu. Oke, kita akan jawab soal ini. Perhatikan, kertas karton di sini ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter. Karena jari-jarinya satuannya adalah cm dan tingginya cm, kita rubah ukuran kartonnya ke dalam satuan cm supaya mudah untuk menghitungnya ya. Nah, jadi luas karton adalah 1 meter persegi, yaitu 10.000 cm persegi. Jari-jari dari kerucut adalah 40 cm. Kemudian tingginya adalah 30 cm. Ini yang akan dibuat oleh Lisa jaring-jaring kerucutnya ya. Jika R-nya 40 dan T-nya 30, maka kita bisa menghitung nilai garis pelukisnya, yaitu S sama dengan akar pangkat 2 dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat, yaitu akar pangkat 2 dari 1600 ditambah 900. Jadi sama dengan akar pangkat 2 dari 2500 yang bernilai 50 cm. Oke, perhatikan, Lisa akan membuat jaring-jaring dari kerucut itu yang jari-jarinya 40 cm, kemudian tingginya 30 cm dan garis pelukisnya adalah 50 cm. Kertas yang tersedia ukurannya adalah 10.000 cm persegi. Oke, kita akan coba hitung berapa luas yang dibutuhkan untuk membuat jaring-jaring dari kerucut itu jika ukurannya seperti ini ya. Luas jaring-jaring kerucut kita ketahui adalah PR dikali R ditambah S ya. Jari-jarinya 40, kemudian
garis pelukisnya adalah 50. Kita hitung sama dengan 3,14 dikali 40 dikali 40 tambah 50. Kita gunakan pi bernilai 3,14 supaya kita bisa menghitung real luasnya berapa ya. Jadi hasilnya adalah 3,14 dikali 40 dikali 90, dan hasil akhirnya adalah 11.304 cm persegi. Jadi untuk membuat jaring-jaring kerucut itu, Lisa membutuhkan kertas seluas 11.304 cm persegi, sedangkan kertas karton yang tersedia adalah 1 meter persegi atau 10.000 cm persegi. Dengan demikian, karena luas jaring-jaring kerucut itu lebih besar dari luas karton, maka Lisa tidak bisa membuat jaring-jaring tersebut. Sekarang kita jawab soal 8B. Lisa akan membuat jaring-jaring tersebut, jari-jarinya 30 cm dan tingginya 40 cm. Kita akan periksa apakah Lisa bisa atau tidak membuat jaring-jaring dengan ukuran seperti itu. Oke, kita cari dulu nilai dari garis pelukisnya. Jari-jarinya 30, tingginya 40. Jadi garis pelukisnya adalah akar pangkat 2 dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Kita hitung, hasil akhirnya adalah 50 cm. Sama ya dengan soal yang A itu tadi. Garis pelukisnya 50 cm. Cuma jari-jari yang akan dibuat Lisa adalah 30 cm. Oke, kita akan coba hitung berapa luas yang dibutuhkan untuk membuat jaring-jaring itu. Luas jaring-jaring kerucutnya adalah PR dikali R ditambah S. Jari-jarinya adalah 30 dan garis pelukisnya adalah 50. Kita masukkan nilai-nilainya ke situ. Ya, seperti ini, 3,14 dikali 30 dikali 30 ditambah 50. Kita hitung sama dengan 3,14 dikali 30 dikali 80. Hasil akhirnya adalah 7.536 cm persegi. Oke, luas jaring-jaring kerucut jika Lisa membuat jaring-jaring kerucut dengan jari-jari 30 cm dan garis pelukisnya 50 cm, yang dibutuhkan adalah 7.536 cm persegi. Kalau kita lihat, ini lebih kecil ukurannya dari kertas karton yang tersedia, yaitu 10.000 cm persegi. Kita coba, kita praktekkan. Ini seperti ini. Ini adalah alas dari kerucutnya ya. Kita buat lingkaran dengan jari-jari 30 cm. 1, 2, 3. Ini 30 karena satu petak kita buat ukurannya adalah 10 cm. Nah, karton yang tersedia di sini ukurannya adalah 100 cm dikali 100 cm. Ke kanan ini yang horizontal adalah 10 petak, ke bawah juga 10 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba kita lihat, ini baru untuk membuat alas kerucutnya. Sekarang berarti untuk membuat selimut kerucut, Lisa harus membuat juring dengan jari-jari berapa? Ya, jari-jari dari juring itu harus 50 cm. Nah, dengan sisa kertas seperti ini, maka tidak mungkin Lisa membuat juring untuk selimut kerucut itu dengan jari-jari 50 cm. Jadi sama halnya dengan kasus pada 8A, maka untuk membuat jaring-jaring kerucut dengan ukuran R sama dengan 30 cm dan T 40 cm,
tetap Lisa tidak bisa ya. Alasannya ini, tidak mungkin bisa dibuat curing dengan jari-jari 50 cm. Keadaannya seperti ini. Paham ya? Oke, itulah pembahasan soal nomor 6, 7, dan 8. Untuk pembahasan soal berikutnya dapat kalian saksikan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.